Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Ayu Rahmasari, NIM 166100062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Semi Analitik pada Penyelesaian Persamaan Difusi Menggunakan Metode Garis. Saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu, yang mana rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah penerapan metode semi analitik pada penyelesaian persamaan difusi menggunakan metode garis. Yang kedua yaitu bagaimanakah galet yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan penerapan metode semi analitik pada penyelesaian persamaan difusi menggunakan metode garis. Yang kedua yaitu menghitung galet yang dihasilkan. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini mengambil persamaan difusi linier yang merujuk kepada Bapak Jamhuri tahun 2013, yang mana do U per do T sama dengan 3 do kuadrat U per do X kuadrat, di mana X antara pi sampai 0 dan T lebih besar dari 0, dengan kondisi batas yang diberikan adalah U0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0, dan kondisi awal yang diberikan adalah Ux, 0 sama dengan 4 sin 2x. Untuk turunan terhadap x akan didiskretkan menggunakan metode beda hingga pusat order 2. Kemudian pada bab pembahasan saya akan menjelaskan yang pertama, penerapan metode semi analitik pada penyelesaian persamaan difusi menggunakan metode garis, dengan persamaannya yaitu do Ux, T per do T sama dengan K do kuadrat Ux, T per do X kuadrat, dengan kondisi batasnya U0, T sama dengan pi, T sama dengan 0, dan kondisi awalnya Ux, 0 sama dengan Fx. Langkah awal pada penelitian ini yaitu mengganti turunan ruang menggunakan metode beda hingga pusat pada 2 sehingga diperoleh pada persamaan 1. Kemudian domain I di sini 0, 1, 2 sampai M, di mana M itu sendiri adalah banyaknya titik diskrit. Jadi kalau misal domainnya pi sampai 0, maka M sama dengan pi dikurangi 0 per delta X. Delta X itu sendiri adalah ukuran langkah, sehingga kita peroleh sistem persamaan diferensial biasa pada persamaan 2. Kemudian kita bisa merubah ke dalam bentuk persamaan matriks pada persamaan 3. Maka U0 dan UM plus 1 di sini sudah diketahui, yaitu 0 bisa dilihat pada persamaan 4, maka bisa kita mempermudah dalam penulisan, yaitu pada persamaan 5, di mana du besar per dt sama dengan A dikali U besar, di mana U besar adalah U1, U2, U3 sampai UM, dan A adalah nilai dari matriks tadi. Langkah ketiga yaitu kita mencari solusi analitiknya menggunakan persamaan karakteristik, di mana determinan A min I dikali lambda sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai eigen dan vektor eigennya, maka kita akan mendapatkan solusi umum dari sistem persamaan diferensial biasa. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan metode semi analitik pada penyelesaian persamaan difusi menggunakan metode garis. Di sini terdapat dua simulasi ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan simulasi pertama, di mana do Ux, T per do T sama dengan 3 do kuadrat Ux, T per do X kuadrat, dengan kondisi batasnya U0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0, dan kondisi awalnya Ux, 0 sama dengan 4 sin 2x. Langkah awalnya sama seperti yang tadi, maka diperoleh pada persamaan 7. Nah, pada simulasi pertama, delta X ini dipilih P per 5 dengan I-nya yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, sehingga kita peroleh sistem persamaan diferensial biasa pada persamaan 8, sehingga kita bisa menuliskan ke dalam bentuk persamaan matriks pada persamaan 9, di mana U0 dan U4 di sini sudah diketahui 0, dan delta X-nya sudah diketahui juga, bisa dilihat pada persamaan 10 atau pada persamaan 11, dan kita bisa menuliskan pada persamaan 12 mempermudah penulisan, di mana du besar per dt sama dengan A dikali U, di mana U-nya yaitu U1, U2, dan U3, dan A-nya adalah nilai dari matriks tadi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita mencari solusinya, yaitu menggunakan persamaan karakteristik. Kita mencari nilai eigen dan vektor eigen terlebih dahulu menggunakan determinan A min I dikali lambda sama dengan 0, maka kita peroleh nilai eigennya lambda 1, lambda 2, dan lambda 3, dan vektor eigennya V1, V2, dan V3. Kemudian kita peroleh solusi umum dari sistem persamaan diferensial biasa pada persamaan 13.
Nah, di sini C1, C2, dan C3-nya belum diketahui, bisa kita cari menggunakan kondisi awal dengan mentransformasikan ke dalam domainnya, sehingga diperoleh 4, 0, dan min 4. Nah, pada persamaan 13, bisa kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan pada persamaan yang bawah sendiri, bisa dilihat. Maka pada persamaan yang bawah sendiri ini bisa kita tuliskan juga menjadi V dikali C sama dengan D, di mana V adalah nilai dari vektor agent dan C-nya adalah yang dicari, C1, C2, dan C3-nya, dan D-nya 4, 0, dan min 4. Sehingga solusi dari sistem tadi yaitu V dikali C sama dengan D, maka diperoleh C besar yaitu C1-nya 0, C2-nya 5,6 sekian, dan C3-nya 0. Sehingga kita memperoleh solusi khusus pada sistem persamaan diferensial biasa pada persamaan 14. Kemudian tabel 3.1 ini adalah hasil dari simulasi pertama metode semi analitik dengan delta X-nya pi per 5 dan delta T-nya 0,25. Bisa dilihat hasilnya. Kemudian ini adalah grafik solusinya menggunakan bantuan program Python. Nah, ini adalah simulasi pertama yang menginterpretasikan bahwa nilai dari UX, T semakin turun ya. Hal ini menunjukkan semakin besar nilai X, maka nilai UX, T-nya semakin mendekati 0. Untuk simulasi yang kedua, untuk simulasi kedua kita pilih delta X-nya pi per 15 dan delta T-nya 0,01, jadi akan semakin kecil. Ini adalah hasil kedua, simulasi kedua metode semi analitik. Kemudian ini adalah grafik solusinya. Nah, beda seperti yang simulasi yang pertama, grafik kedua ini gambarnya terlihat lebih jelas daripada simulasi pertama. Kemudian menghitung galat dari metode semi analitik yang dihasilkan dengan solusi eksaknya yaitu UX, T sama dengan 4E pangkat min 12T sin 2X. Di sini terdapat dua simulasi juga, yaitu simulasi pertama saat delta X-nya pi per 5 dan delta T-nya 0,25, dan pada saat simulasi kedua itu saat delta X-nya pi per 15 dan delta T-nya 0,01. Ini adalah simulasi pertama, solusi eksak hasilnya seperti berikut. Kemudian ini adalah grafik solusinya. Solusi pertama sama seperti yang tadi. Ini semakin besar nilai X, maka nilai UX, T-nya semakin mendekati 0. Ini menggunakan bantuan program Python. Kemudian ini adalah simulasi pertama, hasil galatnya ketika SA-nya simulasi pertama untuk eksak, dan ini adalah galat untuk simulasi pertama juga dengan delta X-nya pi per 5 dan delta T-nya 0,25. Kemudian ini adalah grafik dari galatnya. Kemudian untuk simulasi kedua, ini dipilih delta X-nya pi per 15 dan delta T-nya 0,01. Ini adalah hasil simulasi kedua untuk solusi eksaknya. Kemudian ini adalah grafik untuk solusi eksaknya simulasi kedua untuk delta T-nya 0,01 dan delta X-nya pi per 15. Nah, bentuk ini terlihat lebih jelas ya daripada simulasi eksak yang pertama tadi. Yang kedua, kemudian selanjutnya adalah simulasi kedua untuk hasil eksaknya ketika SA-nya simulasi kedua dan E-nya juga simulasi kedua, beserta ini adalah galat dari simulasi kedua ketika delta X-nya pi per 15 dan delta T-nya 0,01. Nah, ini adalah gambar dari grafik grafik galatnya ya. Grafik galatnya seperti berikut. Beda seperti simulasi yang pertama. Nah, simulasi pertama tadi masih terdapat seperti gundukan kecil, sedangkan ini tidak ya. Nah, semakin kecil delta X yang dipilih, maka galat yang dihasilkan akan semakin kecil pula. Bisa dilihat ya, ini sepertinya sudah tidak ada gundukan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada penyelesaian solusi semi analitik dari persamaan difusi menggunakan metode garis terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mendeskripsikan turunan ruang menggunakan metode beda hingga plus 1/2,
kemudian diperoleh sistem persamaan diferensial biasa, kemudian kita mencari solusi analitiknya. Yang kedua yaitu hasil perhitungan gala dari persamaan difusi menggunakan metode garis menghasilkan solusi semi analitik yang mendekati nilai sebenarnya. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, semakin kecil delta X yang dipilih, maka galat yang dihasilkan akan semakin kecil sehingga solusinya menjadi semakin akurat. Begitu pula sebaliknya. Kemudian saran bagi pembaca yaitu bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode yang lain seperti finite volume method sebagai perbandingan terhadap metode garis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.